Efisiensi, efisiensi, efisiensi. Ternyata kebijakan penghematan yang juga langsung diperkuat dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 mulai berdampak langsung di kementerian lembaga. Seperti apa dampaknya? ASN level mana yang paling terdampak? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penghematan di Kemenkes salah satunya dilakukan untuk perjalanan dinas. Budi bahkan berencana menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan dinas. Ia pun meminta pejabat eselon 1 untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas, bukan kelas bisnis, seperti sebelum ada efisiensi anggaran. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan dan RB menjalankan efisiensi. Satu caranya itu mengurangi operasional lift dan hanya menyalakan sebagian alat penyejuk ruangan atau AC sentral. Operasional mobil jemputan bagi pegawai juga diputuskan ditiadakan. Situasi tersebut membuat sebagian pegawai lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan lain yang sejuk seperti di masjid dan kantin. Sebelum ada efisiensi, pegawai umumnya masih berada di lingkungan kantor meski seharusnya sudah selesai jam kerjanya, bahkan sampai lembur untuk menuntaskan pekerjaan. Akan tetapi saat ini bekerja hanya sekadar datang dan pulang. Sedangkan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis atau UPT di wilayah dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 peserta. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berinteraksi dengan jajarannya di daerah dengan menggunakan video conference. Pemangkasan anggaran pastinya juga berdampak di lembaga. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas menyebut terpaksa akan menyiasati dan mencari formula terkait kebijakan ini. Namun sudah ada ancang-ancang bahwa pihaknya bisa jadi bakal menolak beberapa permohonan perlindungan saksi yang butuh biaya operasional cukup besar. Padahal jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban terus meningkat setiap tahun dengan lebih dari 10.217 permohonan pada 2024. Begitu pula Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang menyebut jika lembaga ini bakal kesulitan untuk menindaklanjuti 5.300 aduan masyarakat yang datang setiap tahun terkait peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Dari anggaran yang tersisa, sebagian besar hanya cukup untuk gaji pegawai dan operasional sehari-hari, sedangkan untuk pelaksanaan program sangat kecil. Terkait dampak efisiensi anggaran ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, penghematan jangan hanya diberlakukan untuk fasilitas ASN golongan menengah, tetapi fasilitas untuk ASN golongan atas juga harus diefisienkan. Menurutnya, saat ini implementasi efisiensi anggaran justru memunculkan ketidakadilan di antara anggota ASN yang berbeda. ASN golongan menengah menanggung dampak efisiensi yang lebih berat ketimbang golongan atas. Hal ini tentu akan memicu penurunan semangat kerja, padahal mereka berperan krusial dalam menunjang pekerjaan di kementerian lembaga masing-masing. Bagaimana menurut sahabat Kompas dampak dari efisiensi di kementerian lembaga ini? Apakah hal ini berdampak efektif atau malah sebaliknya?